Dan di sini, di sebelah saya, ini kalian bisa melihat ada berapa ribu tank ini ya. Jadi sama-sama besar ya. Untuk kualitasnya juga, untuk coraknya ya, saya bahas coraknya aja itu hampir sama juga. Kerapatannya cukup menyudut dan sudut dalamnya itu bisa dibilang masuk 90 derajat. Cuma sayangnya ikan ini size-nya itu masih normal. Kalau di kompetisi seperti ini, kalau dia ketemu musuhnya yang sama dan size lebih gede, mungkin dia akan kalah. Dragon sih masih masuk Dragon, cuma dia punya platinum. Apakah dia bisa disebut platinum dragon? Dan saya kalau bilang ekornya tuh udah over halus, jadi sangat halus. Tapi untuk badannya masih berbeda dengan ekornya. Ikuti acara ini sampai selesai dan kita akan melihat, bener nggak tadi tuh yang saya tunjuk itu kelihatannya masuk nominasi? Kita sampai hampir ke puncak acara karena juara satunya sudah terpilih, ada di sini dan di sana. Kita akan mulai membahas juara satunya sekarang sebelum ditemukannya Grand Champion. Yang pertama kelas H ini kita melihat ada kelas Metalhead. Saya coba lihat dulu ya karena dari tadi saya belum lihat nih. Untuk Metalhead di sini mungkin penilaian tertinggi itu ada di corak. Kita melihat corak badan dengan ekor itu sama-sama rapet. Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk delta, sebagai dia metalhead itu cukup baik. Perbandingan 1:1 badan dan ekor juga dapat ya. Dan vitality ikan pun juga sangat bagus. Berikutnya ke juara satu dari kelas Mexican atau Cobra. Nah, kita tunggu ikannya turun. Oke. Istimewa dari corak Cobra ini itu warna hitamnya itu mencolok. Jadi biasanya kalau kita temui kobra-kobra yang mungkin tidak masuk ke kualitas kontes, dia akan dominan di warna kuningnya. Jadi tidak kontras antara kuning dengan hitamnya. Terus kemudian corak karena dia kelasnya snakeskin dan cobra, jadi tidak masalah untuk bar yang vertikalnya. Tapi nilai tertinggi tetap ada di delta ekornya dan coraknya yang cukup rata menurut saya. Geser lagi, kita ada di kelas Grace. Nah, ini dia yang saya lupa ya tadi nomor berapa. Cuma dari Grace ini sangat istimewa, itu di kerapihan corak ekornya. Halo. Nah, kita bisa melihat logo Nike-nya ada. Untuk bukaan ekor 90 derajat pun tepat. Dan mungkin ya inilah namanya sebuah kontes ya. Jadi kita akan pilih yang terbaik dari seluruh peserta. Makanya kalau kalian punya ikan yang mungkin ada sedikit kekurangan tapi dia punya banyak nilai lebih, saran saya adalah ikutkan saja karena kita nggak pernah tahu peserta-peserta lainnya. Masuk ke juara satu dari albino bicolor. Kebetulan ini jenis topaz atau albino sky blue. Nah, ini juga yang istimewa itu dari deltanya. Terus kemudian delta ini mantep banget ya. Kita bisa lihat lancipnya, sudutnya itu. Sudut atas dan sudut bawahnya. Terus kemudian bukaannya tepat 90 derajat. Dan warna ekornya sangat rata. Jadi saya lihat ini cukup berkualitas. Geser ke lace. Wow, juaranya yellow lace. Oh, yang tadi ya? Ya. Sebentar. Oke, ini kelihatannya bener yang tadi nih 042. Yang saya nilai sangat sempurna itu di corak ekornya. Jadi bener-bener rapet dan rapi. Tapi di corak badannya dia tidak serapet dari corak ekor. Tapi balik lagi, ya inilah sebuah kontes, kita harus menghargai sebuah hasilnya. Dan untuk jenisnya ini sangat tergolong langka. Terus untuk form deltanya juga sangat rapi. Perbandingan tubuh 1:1-nya dapat nggak ya? Oke, dapat. Dan saya rasa ini masih cukup muda ya kalau ngelihat dari posturnya dan performnya, dia masih bisa sedikit lebih besar lagi dan saya rasa ini masih bisa diadu di kontes-kontes berikutnya lagi. Ini nilai jualnya mahal ini karena dia masih tergolong langka dan kualitasnya cukup baik. Nah, ini dia kelas yang paling sulit menurut saya untuk disaingi sekarang, itu adalah HB ya jujur aja jenisnya HB White, tapi dia masuk kelas bicolor. Kita bisa melihat pemenangnya ini amat sangat istimewa kalau menurut saya, karena
Saya belum pernah menjual ikan yang sekualitas ini. Jadi kita bisa lihat dari deltanya itu sangat tajam, belakangnya itu sangat rata, dan warna putihnya itu bersih. Jadi buat kalian yang suka tanya tuh ya, HB white yang ada kuning di pangkal ekornya, itu nggak masalah, karena itu normal di HB white. Jadi jangan terus kalian anggap itu sebagai reject. Jadi ini bisa untuk sebagai pembelajaran, dan jangan lupakan untuk tuxedo-nya. Jadi half black-nya itu harus benar-benar tepat setengah badan, dan sebisa mungkin warnanya solid. Jadi tidak dicemari oleh sedikit warna putih, atau mungkin adanya platinum di sana. Geser ke albino solid, kita ada AFR. Oke. Sebenarnya untuk perbandingan 1:1-nya belum, tapi saya nggak tahu mungkin pesaing lainnya. Dan menurut saya untuk kualitas warna merahnya cukup bagus overall. Jadi untuk keseluruhan cukup bagus, cuma memang ada sedikit perbedaan di tubuhnya. Jadi kalau kalian punya AFR seperti ini, saya rasa lebih hargai ikan kalian, karena ini terbukti dia bisa juara 1. Dan memang kalau di AFR itu menurut saya nih ya, sangat sulit mencari deltanya itu yang cukup baik. Jadi untuk delta AFR seperti ini itu sudah tergolong sangat baik. Geser ke solid. Solid kita punya Black Moscow. Black Moscow ini sebentar belum kelihatan. Nah, oke, untuk size tubuh tidak terlalu besar. Jadi banyak Black Moscow itu yang punya ukuran tubuh sangat besar. Ini masih tergolong normal, tapi istimewanya di kerapihan deltanya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, itu hanya ada sedikit kekurangan di bagian bawah sama atasnya. Tapi tetap keunggulan dia di perbandingan tubuh dengan ekornya. Dia sudah memenuhi persyaratan 1:1. Dan menurut saya ini juga masih bisa bersaing di kontes-kontes berikutnya, karena secara perform dia masih sangat kuat. Untuk kualitas warna hitamnya, kalau tanpa center aja sih memang bener-bener hitam, bahkan sampai ke perutnya. Kita lihat dulu deh ya penjuriannya. Ternyata ini masih proses penilaian Juve. Juve solid. Di sini saya melihat ada satu orang yang sebenarnya sudah saya kenal cukup lama, kalau tidak salah dari tahun 2018. Dan sekarang dia hadir di sini, kalau tidak salah dia dari Surabaya. Ikuti. Halo, Bro Leot, betul ya? Betul. Oke, jadi Bro Leot ini saya sudah kenal dari tahun 2018, benar nggak? Ya, betul. Ya, 2018, jadi pernah beli di saya dulu ya? Ya. Tapi sekarang sudah menjadi breeder top, jadi kalian bisa buka Instagramnya, Leot Gapi, dan saya juga suka ngeliat tuh. Hanya sedikit orang yang saya follow, dan Bro Leot ini salah satu orang yang saya follow. Kenapa? Saya bisa belajar banyak dari Bro Leot ini, tidak hanya dari ikannya ya, tapi dari karakternya. Nanti kita akan ngobrol lagi. Sampai di sini dulu. Ya. Silakan melanjutkan aktivitas. Oke. Yuk, cukup. Nanti nunggu ini diangkat. Nah, ini dia penjurian yang sangat ketat. Jadi sampai kita lihat tuh sampai berlangsung cukup lama. Kita akan tunggu untuk juara satunya. Mana tadi juara satunya? Yang Juve-nya udah sini. Kita bisa lihat dari balik sini. Nah, ini dia yang menjadi pertarungan sengit tadi. Ternyata yang menang adalah jenis Black Moscow. Jadi memang berhubung kelas Juve ini kelas yang paling banyak pesertanya. Jadi kalau sampai kalian bisa menang di kelas Juve, itu bener-bener
ikan kalian itu sangat baik. Dan kalau saya lihat untuk Black Moscow di sini, perbandingan badan dengan ekor jelas masih 2:1, dan dorsal tidak menyentuh ekor, jadi memenuhi persyaratan. Untuk deltanya kita mungkin agak sulit nih ya melihat gerakan yang sangat lincah. Tapi karena saya juga nggak tahu pesaing-pesaingnya, jadi kalau saya lihat ikan satu ini, memang dia bisa dibilang, bisa dikatakan sangat sempurna. Tapi saya nggak tahu pesaing-pesaingnya seperti apa. Ini pemenang dari Juve Solid. Terus ini, Pik. Untuk kelas Ribbon atau SWR, dimenangkan oleh jenis Purple Lace mungkin ya, kalau dilihat warnanya yang biru tapi ada warna lainnya. Saya nggak tahu ini apakah Blue Lace atau Purple Lace. Kita melihat dari SWR-nya ya. SWR-nya itu adalah swallow-nya cukup rapi. Terus kemudian kalau coraknya saya nggak tahu dinilai atau enggak. Untuk ribbon-nya pun dia keluar swallow. Saya nggak terlalu paham nih untuk penilaian SWR. Skip aja. Kita masuk ke ini, mosaik. Nah, mosaik delta ini sebenarnya banyak sekali yang deltanya itu cukup baik. Cuma yang sulit kita temukan itu adalah yang coraknya rapat dan rapi. Berhubung yang juara satu ini kita lihat cukup rapi dan rapat ya, dalam artian rapinya itu dia punya pola. Jadi dari pangkal ke ujung itu dia punya corak yang dilihat itu cukup enak. Jadi nggak tiba-tiba tebal, nggak tiba-tiba tipis. Dan bentuk deltanya yang cukup baik. Tapi kalau saya lihat untuk size-nya ini sebenarnya masih bisa jauh lebih besar. Untuk usia saya nggak tahu, tapi mungkin masih berkisar 4-5 bulan. Jadi ini masih bisa jauh lebih besar lagi. Untuk corak badan pun cukup halus. Kita masuk ke sebelahnya, itu albino pattern, dimenangkan oleh albino red lace ya. Oke, albino red lace. Nah, ini juga istimewa di corak badan nih kalau menurut saya nih. Jadi dia benar-benar rapat, rapi. Terus kemudian untuk delta ekornya ya lumayan bagus dan ngebuka terus. Lanjut ke sebelahnya, masih bisa nggak? Ini pemenang dari double sword, yellow lace double sword. Untuk bukaan pedangnya, yang pertama itu dia harus bisa lebar, terus kemudian simetris, jadi sama panjang, dan baru dinilai ke coraknya. Saya nggak banyak komen sih ya, kalau ini udah kelihatan secara fisik. Berikutnya crown tail. Wah, ini kelas kesukaan saya. Oke, masih belum terlalu besar ya. Jenisnya ini kayaknya topaz ya kalau nggak salah, tapi kok dia half moon ya? Mungkin memang dibuat. Nah, ini untuk crown tail ini yang penilaian paling tingginya itu di pomnya, pom ekornya. Pecahnya itu dia harus semakin banyak dan semakin rapi. Dan kita bisa melihat pom ekornya, jadi bentuk ekornya. Kalau saya lihat ini bentuk ekornya half moon. Itu dari segi ekor, terus kemudian dari segi dorsalnya kita bisa hitung nih ya, pecahnya itu pasti lebih dari 3. Nah, dan pecah yang tulang atas, tulang paling depan itu dia panjang. Tuh, jadi kita bisa lihat dorsalnya itu pecah yang paling depan itu dia panjang ke belakang. Itu yang menjadi nilai mahalnya. Berikutnya dragon, belum dapat. Nah, untuk dragon ini jelas kalian akan melihat kualitas dari bukaan half moon-nya. Dia bener-bener kaku tuh ya, kalau kita lihat bukaannya itu nggak bisa tutup lagi nih, dia buka terus. Dan kerapihan dari coraknya. Terus yang harus kita perhatikan juga corak ekor dengan dorsal itu harus seragam. Jadi ada corak, ada warna, itu dia harus seragam. Ini juga saya nggak banyak komentar karena sudah kelihatan bagus ya. Nah, ini dia round tail yang menang metal yellow lace round tail. Oke, bundernya udah kelihatan ya. Jadi saya bilang tadi round tail itu dia harus bunder. Bundernya udah cukup baik. Terus kemudian corak di ekornya cukup rapat. Untuk dorsal dia belum, harusnya sepertiga menyentuh ekor belakang. Tapi ini belum ya. Dan saya juga nggak tahu pesaing lainnya.
Berikutnya ini kelas breeder, dimenangkan oleh apa ini, singa blue tail mungkin ya, karena birunya itu sampai ke muka. Nah, untuk kelas breeder ini yang dinilai itu keseragaman. Jadi dia yang pertama harus satu jenis, terus kemudian seragam secara size dan kualitasnya. Saya rasa ini juga nggak perlu banyak komen, kalian bisa melihat ketiga ekor ini tuh mempunyai kualitas yang hampir setara.